Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenal gak sih sama aku? Pasti gak kenal ya. Sini, aku kenalin. Perkenalkan, nama aku Lipta Nurlita. Aku dari Prodi PPKN semester 6, mengampu jurusan S1 di Universitas Primagraha. Aku akan menjelaskan tentang, tahu nggak sih kalian apa itu micro teaching? Kalau nggak tahu, aku jelasin ya dari awal sampai akhir. Jadi aku akan membahas pertama apa sih pengertian micro teaching dan juga manfaat-manfaat micro teaching itu apa. Apa itu micro teaching? Micro teaching adalah pembelajaran dalam skala kecil. Kata mikro artinya kecil, teaching artinya mengajar. Jadi di mana pengajarannya itu secara kecil, enggak banyak gitu ya. Terus secara resmi menurut Allen dan Brian, mikro adalah atau micro teaching adalah suatu teknik pelatihan keterampilan mengajar yang disederhanakan. Sederhananya gimana nih? Jadi ada 3 hal yang dikecilkan dalam pembelajaran micro teaching. Pertama, waktunya. Kalau mengajar beneran kan 2 jam pembelajaran, sedangkan di micro teaching cuma 10 atau 15 menit dalam pembelajaran. Terus yang kedua, jumlah siswanya enggak 30 siswa, tapi cuma 5 sampai 10 orang teman. Kalian yang jadi siswa cuma pura-pura. Yang ketiga, materi dan skill. Kita nggak langsung ngajar satu bab penuh, tapi latihan skill aja. Contohnya, skill membuka pelajaran, skill menjelaskan, skill mengadakan variasi, skill memberi penguatan, skill bertanya, mengelola kelas, mengelola kelompok kecil atau perorangan gitu, atau juga skill untuk pembelajaran. Terus apa sih tujuannya dari micro teaching? Jadi tujuannya itu biar kita bisa melatih fokus, aman, dan langsung dievaluasi. Jadi sebelum kalian terjun ke PPL, praktek pengamalan lapangan dengan 30 siswa beneran, kalian udah punya bekal gitu dari micro teaching. Micro teaching ini ibarat kayak pilot gitu. Micro teaching itu simulatornya sebelum terbang beneran. Jadi kita tuh harus belajar dulu ya gimana sih gitu cara mengaturnya gitu kan. Jadi di micro teaching itu dijelasin. Terus di sini gimana sih alur micro teaching? Ada 4 siklus namanya cashback loop. Jadi yang pertama, plan atau rencana. Kalian bikin RPP mini buat 10 menit. Tentuin skill apa yang mau dilatih hari ini gitu ataupun besok gitu. Terus yang kedua, mengajar. Kalian praktek mengajar di depan teman dan dosen. Itu pun direkam video biar dilihat ulang gitu. Jadi mereka itu melihat nih bagaimana kalian mengajari dengan teman-teman kalian. Terus yang ketiga adalah cashback atau umpan balik. Habis mengajar, teman dan dosen kasih masukan gitu, yang bagus apa, yang perlu diperbaiki apa. Enggak buat ngejulit, tapi buat berkembangan kita gitu. Yang keempat adalah mengajar ulang. Kalian mengajar lagi materi yang sama dengan perbaikan dari cashback tadi. Jadi siklus ini tuh muter terus ya. Dari sini terlihat bahwa micro teaching itu bukan ujian, tetapi tempat latihan yang aman untuk salah gitu dalam belajar gitu. Apalagi kita itu sebagai sebagai mahasiswa gitu perlu untuk belajar agar kita itu tidak mempunyai kesalahan. Jadi kita tahu nih apa sih kekurangan kita dalam mengajar. Nanti dikasih komentar nih sama teman. Contohnya kamu kok berbicaranya terlalu gugup, terlalu belibet gitu, ataupun kalian tuh kayak metodenya kurang bagus nih gitu kan. Jadi harus dirubah seperti apa gitu kan metodenya. Jadi itu bagus untuk pengembangan kita gitu dalam mengajar. Jadi micro teaching itu sangat membantu gitu mahasiswa agar tahu nih seperti apa sih nanti di sekolah dan bagaimana sih kita agar menjadi guru yang profesional gitu mengajar, agar mereka itu paham gitu apa yang kita ajarin, bukan hanya mendengarkan saja gitu kan. Itu lebih bagus gitu, lebih cermat gitu. Terus kita juga akan bisa mendidik siswa itu menjadi lebih baik dan lebih cerdas.
Terus kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua itu membahas tentang manfaat micro teaching buat mahasiswa FKIP gitu. Jadi menurut aku ada 5 manfaat utama dari micro teaching. Manfaat yang pertama itu adalah mengurangi gugup. Jadi kita itu agar bicaranya lancar, terus dan membangun percaya diri gitu ya. Tidak takut. Terus kita tuh bicaranya juga lancar, mulus. Terus karena udah dilatih di kelas kecil gitu, saat PPL akan tahu kalian nggak kaget gitu kan saat mengajar di lapangan. Terus nggak grogi, apalagi grogi itu wajar ya, tapi jadi terkontrol gitu kalau sudah belajar di micro teaching. Terus ada juga manfaat yang kedua, yaitu mengasah keterampilan fisik. Guru itu punya 8 keterampilan dasar gitu mengajar, dari mulai buku pelajaran, ngasih pertanyaan, ngasih penguatan, sampai mengasih penutup dalam pembelajarannya. Jadi di micro teaching itu kita bedah gitu satu sampai bisa gitu, sampai kita paham nih bagaimana sih gitu cara pembukaannya, bagaimana cara penutupannya gitu. Terus kita bahas manfaat yang ketiga, belajar dari cashback gitu. Jadi manfaatnya itu kita belajar dari cashbacknya langsung di sekolah beneran gitu. Jarang kan ada yang ngasih tahu kita salahnya di mana. Di micro teaching itu selesai mengajar langsung dibedah gitu bareng-bareng. Jadi kalau di sekolah kan kita tidak bisa nih kayak guru lain itu kayak menasihati kita bahwa kita salah. Tapi kalau di micro teaching kita pasti akan dikasih tahu nih apa kekurangan kita. Ini adalah peluang gitu buat perkembangan kita agar bisa memperbaiki apa sih kekurangan dari diri kita gitu. Apa sih gitu yang belum ada dari diri kita, terus apa yang harus dikembangkan. Terus manfaat yang keempat itu sebagai jembatan antara teori dan praktik. Jadi di mata kuliah lain kita itu dipelajari teori, pembelajaran aktif. Nah di micro teaching itu kita langsung praktek gitu, gimana caranya bikin siswa itu aktif beneran gitu. Contohnya kayak mau bertanya, terus mau menyanggah pertanyaannya, terus atau kita pun yang mau bertanya gitu. Terus manfaat yang kelima itu adalah membentuk identitas profesional sebagai calon guru. Jadi kalian itu kalian jadi ngerasain, oh ternyata begini ya rasanya jadi guru gitu. Mulai mikir nih kayak guru kayak gini gitu kan, ngomong kayak guru, terus dan merasa bangga sama profesi guru gitu. Jadi singkatnya itu micro teaching itu ngubah kalian gitu dari mahasiswa yang tahu teori terus jadi calon guru yang siap praktek ke lapangan gitu. Jadi kalian itu nggak takut lagi nih, oh ternyata jadi guru itu seperti ini ya gitu. Oh ternyata kayak jadi guru itu juga gampang mudah, ada yang gampang atau mudah ya gitu kan. Jadi kalau udah belajar pasti tahu. Jadi ya teman-teman FKIP, micro teaching itu bukan mata kuliah yang sekedar lewat aja gitu, tapi ini tuh adalah tempat mencari pengetahuan dan tempat kita membentuk diri gitu, jadi guru profesional gitu, agar kita tuh bisa mengasah anak muda gitu, terus pelajar yang paham apa yang kita jelasin, terus masuk dalam pikiran mereka dan mereka juga bisa menerapkannya. Ingat ya, nggak ada guru hebat yang lahir instan gitu. Semua itu lewat proses latihan dan evaluasi. Jadi tolong manfaatkan setiap menit di kelas micro teaching gitu. Rekam, evaluasi, perbaiki, karena siswa kalian di masa depan itu berhak gitu dapat guru yang terbaik. Dan guru terbaik itu adalah kalian gitu, yang mau terus belajar dari sekarang, nggak takut menyerah gitu. Terus apa yang nggak kalian tahu itu kalian pelajari gitu, agar kalian tuh lebih membuka wawasan kalian gitu. Saya tutup dengan satu quiz. Great teachers are not born, they are made, and micro teaching is where you are made. Artinya itu guru hebat tidak dilahirkan, mereka itu dibentuk kan. Dan micro teaching adalah tempat kalian dibentuk gitu. Jadi dari awalnya kalian belajar, kalian tidak tahu cara mengajarnya seperti apa, di micro teaching itu dijelaskan bagaimana cara kita membuka pembelajaran, bagaimana kita cara memulai pembelajarannya kan, terus bagaimana kita cara menjelaskannya gitu, terus bagaimana cara kita menutup, dan bagaimana kita tuh agar menggunakan media-media yang bagus, cara pengajaran yang bagus agar si siswanya itu paham. Baik, mungkin itu saja
yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.